Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo, dan kali ini gue akan mencoba lagi formula yang baru di mana gue akan mencoba membuat bukan ramalan sebenarnya sih, transit horoskop secara astrologi untuk dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Oktober 2023. Horoskop ini sebenarnya juga bukan dalam ramalan untuk semua zodiak, tapi lebih melambangkan untuk nunjukin tren pada tanggal-tanggal tersebut dengan kombinasi energi planet yang sekian ketemu demikian, jadinya tuh nanti gambaran energi ke depannya seperti apa, potensi-potensinya seperti apa, dan tantangan-tantangan yang ada tuh nanti akan seperti apa. Sebelum kita memulai, ini ada sedikit pesan sponsor. Ini dalam waktu dekat, sekitar hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 21 Oktober dan 22 Oktober, ada workshop offline untuk pengenalan pace dan astrologi. Nah, untuk informasinya yang pasti kita akan adakan di Muara Karang, di Cafe Jinhua di Muara Karang, dan pastikan teman-teman bagi yang berminat juga untuk datang. Untuk hari Sabtunya tanggal 21 nanti lebih ke untuk pacenya dibawakan oleh rekan gua Randy Chow. Sementara kalau untuk astrologi itu hari Minggu tanggal 22 Oktober dibawakan oleh gua sendiri. Untuk informasi dan lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp di 0819 0556 5572. Ya, dimulai dari tanggal 20. Tanggal 20 itu ada ada yang namanya Sun konjang Merkuri, gitu ya. Yes. Sun konjang Merkuri di sini, ini nih agak lucu karena Sun konjang Merkuri ini ternyata kan di Libra, yang mestinya sih memang sudah mulai terasa energinya itu sejak beberapa hari yang lalu. Cuma eksak konjangnya itu sekitar tanggal 20, sekitar tanggal 20 itu jam jam 12.37 gitu ya. Jam 12.37 siang. Ya, jam 12.37 siang ya benar. Jam 12.37 siang sang konjang Merkuri di Libra. Nama juga konjang itu artinya ketika kedua planet itu secara bersamaan itu ngedempet begitu ya kira-kira. Nah, dampaknya apa? Bisa dikatakan kalau Sun itu berhubungan dengan identitas, berhubungan dengan energi, berhubungan dengan fokus, dan itu Merkuri berhubungan dengan komunikasi, berhubungan dengan intelektual dan semacamnya. Ketika Sun dan Merkuri itu di Libra, itu bisa dikatakan ya kita tuh sedang cenderungnya adalah pada tanggal tersebut atau tanggal 20 kita akan cenderung fokus untuk mengkomunikasikan isi pikiran kita secara kualitas Libra, yang artinya fokus untuk mengkomunikasikan isi pikiran kita dengan cara-cara yang lebih harmoni, mencari jalan tengah, mencari idealisme, dan berbagai hal-hal yang sebenarnya itu kurang suka untuk konflik sebenarnya. Karena kurang suka untuk konflik, jadi memang di hari itu memang sangat dianjurkan sesuatu untuk apapun diomongin, tapi diomonginnya itu dengan tujuan untuk damai, dengan tujuan untuk agar semuanya sama-sama untung lah, sama-sama happy gitu ya. Nama juga tema Libra mencari keseimbangan, mencari harmonis, dan sisi lainnya mungkin karena Sun dan Merkuri di Libra ya mungkin salah satu kekurangannya adalah untuk kesannya tuh menjadi tidak tegas. Mungkin kesannya tuh menjadi mencela-mencele gitu pada hari tersebut ya, pada tanggal tersebut. Sama begini kesannya ya, selain nggak tegas, mencela-mencele, dan mungkin ada kayak semacam bawaan untuk ingin ada teman ngobrol. Karena prinsip Libra tuh harus ada rekan, harus ada kerjasama. Jadi tuh harus ada teman ngobrol gitu ya. Ketika teman ngobrol, jadi tuh ketika berbicara tuh harus ada tektokannya begitu. Ini mungkin buat teman-teman tanggal 20 ya kayak merasa ya kalau sendirian tuh jadi kayak nggak enak, nggak nyaman kalau hanya sendirian saja. Butuh orang yang bisa menemani minimal untuk teman ngobrol tersebut atau teman untuk bertukar pikiran tersebut, gitu ya. Overall ini transit yang cukup bagus karena Sun konjung dengan Merkuri, dan kemudian lanjutnya adalah tanggal 21 kita bisa melihat tanggal 21 itu ada Merkuri square Pluto dan ya sebentar. Merkuri square Pluto dan Sun square Pluto.
Ini seperti ya. Merkuri, Sun, Pluto, Merkuri square Pluto dan Sun square Pluto. Nah, ini ya. Berarti Merkuri dan square Pluto dan Sun square Pluto kan disebabkan karena ya Merkuri dan Sun-nya di Libra. Kemudian ada square Pluto-nya. Nah, di sini. Nah, square Pluto-nya itu berarti di Capricorn, gitu ya. Gunanya apa? Ininya apa? Sebentar, ini aku maju dulu satu hari. Ya, ini ya. Ini adalah tanggal pada saat Merkuri dan Sun eksak square Pluto, itu tanggal 21. Di tanggal 21 ini, balik lagi, karena mungkin memang seperti yang kita omongin sebelumnya, komunikasinya tuh cenderung kayak ingin harmoni, ingin menyenangkan semua pihak, ingin menguntungkan semua pihak, imbasnya mungkin akan kurang disukai ke sesuatu yang memang sifatnya itu korporat. Mungkin peraturan-peraturan korporat kurang suka dengan sesuatu yang sifatnya harmonis gitu ya. Dan bisa juga seperti ini. Ini juga bisa berlaku misalnya kalau ada beberapa orang yang mungkin kerjaannya di tanggal 21 kalau hari Sabtu kerja ya. Di tanggal 21 itu ada beberapa orang yang mungkin punya rekan kerja, punya teman, rekan kerja, karyawan atau semacamnya yang kayak dirasakan kerjaannya sebenarnya itu nggak, menurut si bosnya ini nggak terlalu bagus, menurut kamu sebagai bos mungkin nggak terlalu bagus kerjaannya. Bawaannya jadi ingin mengambil alih kerjaan anak buah tersebut supaya bisa dikerjakan dan diselesaikan secepatnya. Bawaannya seperti itu. Nah, hanya saja ketika ini ada square, berarti kan ada konflik nih dengan misalnya keharmonisan perusahaan, keharmonisan suatu bisnis. Nah, di sini sih lebih nunjukin kalau bisa sebelum memang ingin mengambil alih benar-benar, coba tanya dulu ke bukan tanya sih, coba pertimbangin masak-masak, apakah masih bisa ada ruang untuk mereka memperbaiki, ataukah memang bisa dipertimbangkan untuk menurunkan standarnya, standar kerja seperti apa, atau mungkin ekspektasi kamu yang terlalu besar gitu sih sebenarnya. Kalau memang bisa diambil alih ya sudah, kalau memang bisa diambil alih tanpa ada konflik ya sudah. Karena ini khawatirkan di sini adalah ketika ini dalam bentuk square, jadinya itu ketika ketika mengambil alih tanggung jawab atau mengambil alih pekerjaan tersebut secara langsung dengan alasan mungkin dia kurang kerjaannya kurang bagus atau gimana, alhasil kalau yang gue lihat dari sini sih ya justru malah orang yang diambil alih pekerjaan tersebut malah menjadi tersinggung, menjadi kurang suka, menjadi kurang demen lah istilahnya lah, malah membuat kondisi perusahaan atau kondisi bisnisnya pun mungkin malah jadi turun begitu. Jadi ya balik lagi, pikirkan masak-masak sebelum mengambil keputusan yang cukup ekstrim. Ya balik lagi kalau Pluto kan bawaannya ingin mengambil alih, bawaannya para powerful, ingin mengambil alih suatu tanggung jawab, ingin mendominasi, apalagi di Capricorn adalah zodiak korporat. Jadi memang bawaannya itu pengen mengambil alih supaya bisnis atau kerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Coba lagi hati-hati karena bisa saja dengan terburu-burunya ingin mengambil alih tanggung jawab seseorang justru malah berdampak menjadi perusahaannya jadi tidak stabil, bisnisnya kurang stabil, karyawan ada yang tersinggung, terus semacam itu. Ini juga selain itu contoh lainnya yang bisa mungkin yang terjadi pada tanggal 21 adalah ingat ketika kita cara berbicara kita tuh ingin semua itu serba happy, ada kalanya menjadi serba happy itu bukan menjadi solusi yang terbaik sebenarnya. Ada kalanya bukan suatu solusi yang terbaik. Ada kalanya misalnya kalau untuk ngajar atau gimana kita harus tetap stay di aturan yang berlaku. Stay di berbagai peraturan, berbagai kesepakatan awal yang berlaku. Ini juga bisa menunjukkan misalnya kalau dirimu punya teman-teman, punya karyawan yang sama-sama atau mungkin orang yang sederajat lah ingin bekerja sama, tapi ternyata sampai saat ini itu kerjaan dia sebagai partner tuh kurang terlalu bagus. Mungkin saatnya mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang ekstrim atau mengambil keputusan yang radikal untuk
mungkin ganti partner misalnya. Jadi emang udah waktunya sudah mulai mempertimbangkan seperti itu. Meskipun baik lagi mungkin ada semacam perasaan semacam kayak kasihan orangnya, mungkin nanti orangnya nggak dapat kerjaan atau gimana. Cuma ada kalanya memang secara objektif harus lebih tegas dan lebih tega sih, gitu ya. Selanjutnya tanggal 22. Tanggal 22 ini ada Venus dan Venus trine Jupiter. Berarti Venus di Virgo, trine dengan Jupiter di Taurus. Kemudian juga ada Merkuri di Libra, trine di Saturn. Ya. Kemudian setelah itu ya memang karena sudah mulai masuk ke zodiak baru, jadi pada jam nanti sekitar jam 1.49 siang, berarti jam 13.49 siang, berarti ya Merkuri di waktu Indonesia ya, waktu Indonesia bagian barat itu akan masuk ke Scorpio, begitu. Nah, di tanggal 22 itu berarti hari Minggu. Satu hal, berarti yang pertama nih Venus di Virgo, Mas, trine dengan Jupiter di Taurus. Ini saya kayak menunjukkan Venus itu kan lebih ke atraksi, attraction. Kita tertarik dengan hal seperti apa. Virgo itu lebih ke teknis-teknis yang sifatnya detail, mesin, pelayanan publik. Kemudian ada trine dengan Jupiter. Jupiter itu ekspansi. Sementara kalau Taurus itu ya hal-hal yang sifatnya tradisional, prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai kuno. Yang trine ini artinya lebih ke adanya harmoni atau aliran energi yang relatif mudah didapat. Intinya di tanggal 22 itu kemungkinan kita ada semacam ketertarikan untuk menggali lebih dalam, kemungkinan secara teknis untuk mempelajari sesuatu atau sekedar menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisi, pengetahuan umum soal budaya, pengetahuan umum soal nilai-nilai kuno atau nilai-nilai yang sudah dipegang oleh orang-orang zaman dahulu, gitu ya. Jadi mungkin ada yang tertarik dengan pasar Minggu ketika misalnya mendengar musik tradisional atau melihat tarian tradisional, kemudian langsung bawaannya ingin tahu ini yang nari siapa sih, nama tariannya apa sih, nama musiknya apa, berasal dari daerah mana, ceritanya seperti apa sih. Ya bisa juga selain itu juga kita mungkin kayak semacam ada tertarik dengan sesuatu yang berhubungan sama retro zaman dulu, sesuatu yang disukai mungkin oleh orang tua kita yang menjadi selera bapak ibu kita atau kakek nenek kita ya, gitu-gitu ya. Selera hiburan yang menjadi selera kakek nenek kita, hiburan yang menjadi selera dengan oleh bapak ibu kita sendiri. Gitu. Kemudian selanjutnya di hari yang sama tuh ada Merkuri di Libra, ya berarti omongan untuk diplomasi, trine dengan Saturn di Pisces. Nah, di sini ini sih lebih menunjukkan sebenarnya lebih ke apalagi ketika Merkuri nanti masuk ke Scorpio, ini sebenarnya tuh kayak foreshadowing event atau semacam kejadian atau fenomena yang mendahului, di mana saya bisa dikatakan Saturn di Pisces ini kan apalagi ketika mendapat trine ini kayak semacam menunjukkan Pisces itu kan kayak zodiak ilusi, rumor, kabut. Jadi informasi yang masih ambigu, informasi yang masih belum jelas. Nah, ketika ada Saturn, informasi tersebut itu menjadi lebih jelas, bisa dibedakan mana informasi yang beneran fakta dan mana informasi yang ternyata itu beneran, ya mungkin bukan fakta, tapi lebih ke sesuatu yang hoax atau gitu ya. Nah, di sini ketika Merkuri di Libra kemudian trine dengan Saturn di Pisces, ini lebih menunjukkan berbagai informasi yang beredar cenderung akan dibuka kenyataannya seperti apa dengan cara yang relatif cantik. Atau bisa dikatakan ya berbagai informasi untuk membuka, ya menunjukkan atau memberitahukan berbagai rumor-rumor yang terjadi di hari Minggu nanti akan cenderungnya itu dibuka dengan cara yang relatif cantik atau tidak, atau mungkin tidak menyinggung pihak manapun, ya seperti itu. Kemudian
Ya mungkin nanti ada berita korupsi atau mungkin ada berita skandal atau berita seperti apa, tapi dibawanya dengan cara yang lebih halus, gitu ya. Berikutnya tanggal 23. Tanggal 23 itu ada ya Sun masuk Scorpio, ya di mana Sun itu nanti sekitar jam 11.21 malam, berarti jam 23.21. Berarti sekarang di chart ini kan masih jam 12 siang, makanya Sun-nya masih di Libra, tapi nanti sekitar jam 11.21 malam ini Sun-nya masuk ke Scorpio. Itu. Yang artinya kalau selama ini fokus orang secara umum, fokus kita secara umum adalah sesuatu yang harmoni, justru malah ketika Sun masuk ke Scorpio ini menunjukkan identitas kita atau energi umumnya cenderung untuk mengulik sesuatu, membuka sesuatu, menginvestigasi sesuatu menjadi lebih dalam daripada biasanya. Itu. Ya mungkin bisa dikatakan kerjaan detektif jadi lebih kenceng, berbagai investigasi mungkin akan diluncurkan di bulannya Scorpio gitu ya. Cuma ini sebagai informasi, berarti untuk teman-teman yang lahir, yang mungkin nanti ada saudara atau gimana yang lahir pada tanggal 23, ini agak diperhatikan. Kalau 23-nya sebelum jam 11.15 malam, dia masih masuk Libra nih zodiaknya. Zodiak Sansanya masih masuk Libra. Tapi kalau nanti baru lahirnya itu mungkin tanggal 23 jam 11.30 malam atau jam 11.45 malam, mau tanggal 24, nah baru Sunnya masuk ke Scorpio. Jadi agak hati-hati nih untuk teman-teman yang mungkin punya kenalan atau saudara yang istilahnya melahirkan anak tanggal 23 ini, tapi ya lahirnya mungkin kalau masih sore atau masih pagi, masih siang, ini dianggapnya zodiaknya masih ke Libra untuk tahun 2023 ini ya. Nah, kemudian tanggal 24 ada Sun trine dengan Uranus. Kalau kita lihat 24 Sun trine dengan Uranus, berarti Sun sudah di Scorpio, trine-nya dengan Uranus. Trine-nya dengan Saturn, salah. Trine-nya dengan Saturn. Nah, ini semakin membuktikan atau semakin membuka kalau yang sebelumnya tanggal 22 itu ya Merkuri masuk ke Scorpio, berarti berbagai bentuk komunikasi itu nanti akan cenderung untuk mengupas sesuatu lebih dalam. Ketika Sun masuk ke Scorpio, maka semua hal yang berkaitan dengan informasi tersembunyi, apalagi berbagai rumor, itu memang akan cenderung dikupas lebih dalam lagi daripada biasanya. Jadi memang buat yang teman-teman yang misalnya kalau ada hubungan dengan berita-berita rumor, berita-berita gosip, balik lagi, kemungkinan besar di tanggal 24 atau tanggal 25-an cenderung akan dibuka, mudah ketahuan. Ini juga yang menunjukkan sebenarnya agak hati-hati buat orang-orang yang mungkin punya cerita-cerita zaman dulu yang mungkin kurang terlalu bagus, histori-histori kehidupan masa lampau yang mungkin kurang bagus, agak hati-hati mungkin karena memang ini adalah momentum di mana berbagai ya mungkin sejarah gelap lah atau kejadian gelap itu mungkin akan terbuka gitu ya. Jadi efeknya mungkin ke kasus korupsi, kasus atau misalnya skandal-skandal di suatu organisasi, kejadian-kejadian aib di suatu kelompok, ini kemungkinan besar sudah mulai berusaha untuk dibuka dan digali. Gitu. Nah, kemudian berikutnya pada tanggal 28 langsung lompat. 28 itu ada Mars oposisi Jupiter. Mars di Scorpio oposisi dengan Jupiter di Taurus, gitu ya. Mars di Scorpio oposisi dengan Jupiter di Taurus. Apakah ini sebenarnya bagus? Di satu sisi sebenarnya ini meskipun secara umum gambaran chartnya kurang bagus, tapi di sisi lain ini sebenarnya ada suatu chart yang konstruktif sebenarnya. Kenapa? Karena Mars di Scorpio ini kan Mars di rulership-nya sendiri. Nah, ini menunjukkan energi inisiatif yang dapat terarahkan dengan sangat baik atau sesuai dengan tujuannya. Ketika energi inisiatif, energi agresivitas ini diarahkan sesuai dengan tujuannya, dengan tujuan awalnya, ini kan menjadi hasil yang sangat konstruktif. Memang tidak nyaman, tapi lebih ke meskipun kurang nyaman, tapi hasilnya cenderung hal-hal yang baik, cenderung hal yang bagus.
relatif bagus Pak ya. Hanya saja karena ada oposisi dengan Jupiter di Taurus, Jupiter ekspansi, Taurus tuh kayak lebih nilai tradisi yang lama, seperti yang tadi gue bilang, ini bisa dikatakan keinginan untuk membuka berbagai aib, borok, kekurangan seseorang atau kekurangan pihak tertentu, ini kemungkinan besar akan sedikit bentrok dengan kehendak orang-orang yang mungkin sudah senior atau orang-orang yang sudah lama, ya itu orang-orang yang sudah senior, orang yang sudah lama, karena mungkin itu akan agak sedikit menghalangi kepentingan mereka, gitu ya. Karena agak sedikit menghalangi kepentingan mereka, jadinya mereka berusaha menahan agar ya aib-aibnya itu tidak terbongkar gitu loh. Aib tersebut, kalaupun dibongkar sebaiknya mungkin tebang pilih sesuatu yang dipilih-pilih, jangan dibongkar semuanya sebisa mungkin. Jadi ya begitu. Jadi ada kemungkinan besar tuh ada konflik antara ada pihak yang ingin membuka semua kekurangan suatu pihak, dan ada juga pihak yang mengatakan sebaiknya jangan dibuka semua, soalnya kalau dibuka semua kemungkinan besar akan mungkin bisa mengurangi stabilitas lah, masyarakat mungkin jadi lebih panik lah, atau skala kecilnya mungkin organisasi menjadi kurang bagus, kurang kondusif, karyawan-karyawan yang kerja di sana menjadi lebih panik daripada biasanya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi tanggal 29. 29 itu ada gerhana bulan di Taurus, lebih tepatnya jam 3.12 pagi. Buat teman-teman di gerhana bulan ini hari Minggu pagi jam 3.12 pagi ini, karena masih gelap, jadi kita bisa melihat untuk Indonesia untuk gerhana bulan ini, kita masih bisa melihat. Tergantung lagi karena gerhana bulan ini di Taurus dan ini merupakan indikator turning point perubahan titik hidup atau transformasi hidup di badan kita. Jadi kita cukup melihat, ini kan gerhananya kan di Taurus. Tinggal kita lihat Taurus itu di chart astrologi kita tuh di house berapa. Jadi misalnya gerhana bulan di Taurus. Nah, sementara Taurus itu sendiri ada di misalnya di house 2-nya teman-teman. Berarti mungkin ada transformasi atau ada perubahan atau ada turning point di sektor keuangan atau sektor kepemilikan benda. Kalau di house 5 berarti mungkin ada perubahan di sektor anak, hiburan, atau mungkin percintaan. Di sektor tuh, kalau di house 7 berarti kalau Taurusnya di house 7 ya berarti mungkin ada perubahan di sektor ya pasangan hidup, suami istri, atau rekan kerjasama. Kalau Taurus di house 10 bisa juga misalnya perubahan signifikan atau transformasi di sektor karir. Tapi pesannya bukan pada tanggal 29 itu pasti ada perubahan ya, lebih ke biasanya itu sekitar seminggu 2 minggu nanti udah mulai ada gejala-gejala perubahannya seperti apa, gitu ya. Kemudian Merkuri oposisi Jupiter, Merkuri oposisi Jupiter. Berarti Merkuri di Scorpio oposisi Jupiter di Taurus. Ini juga mirip dengan yang Mars tadi ya. Yang Mars tadi di mana pada akhirnya ketika seseorang ingin membuka kekurangan suatu pihak, ini akan cenderung bentrok dengan pihak lain yang ingin semuanya itu ditutup. Kalau bisa dengan alasan bukan karena tidak mulai dibuka, tapi karena alasan stabilitasnya, baik dalam skala perusahaan, publik, atau semacamnya. Skala kecil pun juga bisa. Jadi misalnya ada beberapa teman yang mungkin ada punya kekurangan yang kita tahu, dan kita ingin membukanya karena satu dan lain hal, sebisa mungkin justru malah di sini ada konflik, ada pihak yang tidak kurang setuju kita untuk membuka bobroknya orang tersebut, mungkin karena dikhawatirkan mempunyai lebih banyak efek buruknya daripada efek baiknya. Jadi ya kayak dianjurkan untuk perhatikan masak-masak, pertimbangkan masak-masak sebelum buka rahasia orang tersebut intinya. Nah, kemudian berikutnya Merkuri konjang dengan Mars itu di Scorpio di hari yang sama itu pada jam 9.21 malam. Berarti pada jam 9.21 malam ya Merkuri menjadi satu dengan Mars di zodiak Scorpio. Ya bisa dikatakan berbagai inisiatif tersebut menjadi lebih dominan daripada biasanya ya. Aku sih berani bilang ketika udah kayak begini, sekitar minggu-minggu terakhir Oktober sih mungkin ada berbagai
kalau secara umum ya, ada berbagai pemberitaan di media massal, netizen, di media sosial atau gimana, di mana ya mungkin pemberitaan mengenai korupsi atau kekurangan atau skandal atau berbagai berita-berita yang membuka aib seseorang itu akan lebih ramai daripada biasanya. Intensitasnya itu jauh lebih tinggi, berarti ya sekitar tanggal 27, 28, 29 lah. Dan mungkin paling telat juga hari Selasa tutupannya. Jadi selama periode tersebut 27 sampai tanggal 31 Oktober itu ya akhir-akhir Oktober mungkin intensitas berita yang membuka aib seseorang itu akan lebih tinggi daripada biasanya. Terutama mungkin berhubungan dengan politik gitu ya. Dan ketika berhubungan dengan politik otomatis ada yang lucu nih, otomatis adalah pada tanggal 31 kalau kita lihat ini adalah Venus trine dengan Uranus. Venus di Virgo trine dengan Uranus di Taurus. Gitu ya. Ini lebih ke menunjukkan berbagai informasi tersebut akan biasa sih sebenarnya sih akan dibuka di sosmed, akan dibuka di netizen, akan dibuka di media sosial menggunakan teknologi yang sudah ada untuk sebagai apa ya istilahnya itu, sebagai sarana menarik perhatian para pengamat netizen untuk menelusuri lebih jauh. Jadi begini, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kan bakal kemungkinan besar nih bakal ada berita-berita yang kurang bagus nih. Entah berhubungan dengan ya baik lagi pejabat pemerintahan, skandal, korupsi dan kawan-kawan atau mungkin skandal gimana. Nah kemudian karena berita tersebut kurang disukai agar diluncurkan di muka publik, kemungkinan besar akan ada orang-orang yang sukarela atau netizen itu apa, yang langsung ngebuka borok-boroknya, yang langsung memberikan pernyataan apa yang diberitakan itu benar, soalnya orangnya begini-begini, soalnya orangnya seperti itu. Jadi berbagai berita yang mungkin negatif tersebut semakin disupport oleh orang-orang dari media sosial, di mana dari riset merekanya sendiri ternyata memang membenarkan hal tersebut menggunakan teknologi ya. Itu kemungkinan pertama. Berarti berita aib muncul, dipush oleh netizen dan diperdalam lagi, diperkuat lagi argumen berita tersebut dengan berbagai temuan-temuan netizen yang juga sama-sama menunjukkan bobroknya, begitu. Atau ada kemungkinan kedua, ketika berita tersebut muncul, ini kan Venus trine dengan Uranus nih, jadi sebenarnya bisa bermakna yang lain. Makna kedua adalah ketika berita tersebut muncul, ya mungkin ini salah satu mengalihkan perhatian lagi. Jadi cara mengalihkan perhatian ini kan selama ini dengan pola ketika bobrok itu muncul ya dialihkan perhatian dengan entah skandal yang berhubungan dengan seksualitas lah, sesuatu yang mesum lah, atau bahkan sesuatu yang berkaitan dengan histori zaman dulu, legenda bakal ada bencana seperti apalah. Nah, berbagai bencana, berita-berita spekulasi lainnya, atau bahkan sampai berita-berita yang berhubungan sama pornografi, atau berita yang berhubungan mungkin dengan misalnya perjudian atau semacamnya, ya itu akan kembali disorot, tapi tujuannya untuk disorot berita-berita tersebut bukan untuk menginformasikan si pembaca sebenarnya, melainkan lebih untuk mengalihkan perhatian masyarakat ke hal lain yang kurang penting sebenarnya. Jadi tujuannya nanti kalau sekitar akhir Oktober ini tanggal 30-31 tiba-tiba muncul berita skandal-skandal yang mungkin ya berhubungan dengan seksualitas atau pornografi atau mungkin isu-isu bencana atau gimana, tujuan sebenarnya itu bukan untuk memberikan informasi, tapi lebih untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah bobrok yang sebenarnya terjadi beberapa hari sebelumnya itu. Begitulah kira-kira ya. Oke, kira-kira sampai sini untuk sampai tanggal 31. Ya, sekian untuk horoskopnya tanggal 20 sampai 31. Bagi yang menyukai ini silakan komen, like, share, subscribe, dan apabila ada masukan silakan masukin di kolom komentar. Masukan yang konstruktif, gue sangat berterima kasih, dan sampai jumpa di horoskop berikutnya. Gue Randy Fudo, thank you for watching.